Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Rina Putri dengan NIM 2019 0606037 dari KJ18. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sekarang ini mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat pesat pula. Nah, pengembangan IPTEK ini bersentuhan dengan nilai budaya dan juga nilai agama, di mana bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga dengan pengembangan ilmu yang tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama itu eksistensi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu produk khas manusia dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan. Nah, pada eksistensi ilmu pengetahuan ini ada yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, di mana tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah tersubstansikan menjadi bagian dari harga diri dan juga mitos bangsa. Nah, pengembangan IPTEK ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksinya, yang memungkinkan untuk mencari alternatif pengembangannya. Nah, pengembangan tersebut dapat dilihat dari aspek pengembangan ontologi yang menitik beratkan pada eksistensi atau keberadaan ilmu pengetahuan. Lalu pengembangan epistemologi yang berkaitan tentang sumber pengetahuan, kebenaran dan cara memperoleh kebenaran. Dan aksiologi di mana ini berkaitan dengan pertimbangan nilai etis, moral, dan juga religi dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Kedua, ada prinsip berpikir ilmiah, di mana berpikir secara objektif, rasional, logis, metodologis, dan juga secara sistematis. Nah, dalam kedudukan substantif IPTEK telah menjangkau kehidupan manusia dan dapat merubah kebudayaan manusia. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap pengetahuan IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Nah, yang kedua, IPTEK harus menetapkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Nah, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu, di mana pada dasarnya pengembangan IPTEK bermuara pada kehidupan manusia. Maka perlu mempertimbangkan strategi agar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memberikan manfaat untuk mensejahterakan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi, harus meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, ada aspek historis, di mana pada inti ini mengungkapkan bahwa aspek historis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, aspek sosiologis, di mana Pancasila sebagai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan juga kemanusiaan. Nah, ketika IPTEK ini tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan, maka akan terjadi penolakan. Dan yang terakhir, ada sebagai aspek politis, di mana aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai IPTEK di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan dilakukan oleh para penyelenggara negara. Di antaranya dokumen pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada Orde Reformasi. Dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar IPTEK. Yang pertama ada kapitalisme, yang mana sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Nah, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Nah, yang kedua ada globalisasi, yang mana ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir ada konsumerisme. Ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya dibandingkan Indonesia.
Demikian penjelasan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.